Gitu ya. Sya'ban itu ketika detik-detik dia kemudian meninggal dunia, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Maka kemudian Rasul menyampaikan bahwa perkataan Sya'ban itu, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yani ketika Sya'ban ini sekarat, dia mengatakan kenapa rumahnya itu tidak lebih jauh lagi daripada Masjid Nabawi, supaya pahala kelipatannya itu berlipat ganda. Karena jarak rumahnya Sya'ban dengan Masjid Nabawi sekitar 3 jam perjalanan. Adraka mahiyah, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, yakni api yang sangat panas. Mungkin ada orang yang berpikir, akan Ustadz ada jaminan dari Rasulullah SAW, kan kalau masuk neraka ujung-ujungnya palingan di blender saja, setelah itu diangkat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Iya, betul itu tidak salah. Tapi masalahnya kalau seorang hamba masuk ke dalam neraka, kapan kira-kira keluarnya? Nah, kalau sudah masuk di dalam neraka, diapakan? Kata Allah, kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali ia masuk ke neraka itu dan kulitnya, dagingnya itu hangus, maka kami bentuk lagi daging dan kulit yang baru. Para penghuni neraka itu mereka berupaya untuk mati, naik di atas tebing, jatuh, hidup lagi kembali, ambil pisau, tikam dadanya. Pokoknya tidak pernah ada kematian di situ. Semua manusia itu akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kelompok yang paling berat penyesalannya di akhirat itu ketika dia telah meninggal dunia, maka ada 3 golongan yang menyesal. Pertama, yang paling berat penyesalannya siapa itu? Yakni di antara kaum muslimin yang diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tetapi dia tidak pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dia santai-santai saja hingga kemudian malaikatul maut mendatanginya, baru dia terkejut. Maka orang-orang yang di antara kaum mukminin yang ketika ditimbang amalan kebaikannya, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan sesungguhnya sesiapa saja di hari itu yang ringan amalan kebaikannya, yakni siapa di antara umat Nabi Muhammad SAW ditimbang ringan amalan kebaikannya, maksudnya lebih berat amalan keburukannya di yaumil mizan, maka dia akan dimasukkan ke neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, yakni api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Mungkin ada orang yang berpikir, akan Ustadz ada jaminan dari Rasulullah SAW, kan kalau masuk neraka ujung-ujungnya palingan di blender saja, setelah itu diangkat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Iya, betul itu tidak salah. Tapi masalahnya kalau seorang hamba masuk ke dalam neraka, kapan kira-kira keluarnya? Gitu. Tidak ditahu kapan keluarnya. Sementara siksaan yang paling ringan di situ tidak ada kematian, disiksa di situ adalah siksaan yang begitu mengerikan. Minumannya adalah darah dan nanah yang sudah membusuk, gitu ya. Setiap detiknya siksaan itu tidak pernah berhenti. Kemudian ada kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang kafir, gitu ya. Mereka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlu kitab wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal abadi selama-lama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan sesungguhnya mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang kafir itu kalau dia meninggal dunia tidak dihisap amalnya dia, kes langsung dilempar ke neraka jahanam. Gitu. Langsung kes dilempar ke neraka jahanam. Tadi sudah dijelaskan Ustadz Firdaus pemateri pertama, jumlah kaum muslimin, jumlah manusia di seluruh dunia ada 8 miliar ya. Sementara total kaum muslimin di seluruh dunia hanya sekitar berapa? 2 miliar, gitu ya. Berarti ada 6 miliar calon-calon penghuni neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Gitu. Dan ini bagian dari akidah kita, keyakinan kita. Tidak boleh kita berpandangan, oh orang kafir itu kalau masuk, kalau meninggal dunia belum tentu masuk neraka. Belum tentu, gitu ya. Ini adalah akidah kita, keyakinan kita, bahwa kalau orang kafir meninggal dunia yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggal dunia
Kalau dia meninggal dunia, kekal abadi selama-lama-lamanya. Gitu. Terus ini 6 miliar ini, udah main-main ini, 6 miliar. Makanya tadi pentingnya itu dosa investasi. Ini saya berikan analogi, nah. Saya berikan analogi. Kita sementara duduk di rumah tak. Kemudian di rumah tak ini di tetangga tak ada yang kebakaran. Gitu. Kita hanya mau diam-diam saja selesaikan kopinya kita, atau beranjak untuk membantu memadamkan api itu. Duduk ini santai-santai. Tiba-tiba tetangganya kita berteriak, tolong, 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 kebakaran. Bagaimana kita? Apakah tetap saja santai-santai minum kopi, atau segera berdiri untuk memadamkan api itu? Hah? Ya? Pasti langsung berdiri untuk berupaya memadamkan api. Apa yang menggerakkan kita? Jiwa sosial kita. Sifat tidak tegaannya kita melihat tetangganya kita. Itu kan kalau kita pergi bantu orang, kalau dia kena musibah, misalkan kebakaran, kan tidak pernah kita tanya, kau orang Islam atau bukan? Ditanya dulu kah? Kalau orang Islam, oke, saya pergi ambil air baru saya padamkan itu api. Kalau orang kafir ya silakanlah, gitu. Bukan urusan kita seperti itu. Gitu ya, api jiwa sosialnya kita langsung menggebu-gebu untuk memadamkan api itu. Nah ini, gitu ya, orang kafir yang sudah jelas-jelas kalau dia meninggal dunia tempatnya neraka jahanam selama-lama-lamanya, masa kita hanya diam-diam saja begini? Gitu, hanya diam-diam saja. Mau masuk surga sendiri. Itu pentingnya namanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Rasulullah SAW ketika di Madinah, apakah beliau itu hanya fokus saja memperbaiki para sahabat yang ada di Mekah, yang ada di Yathrib di Madinah, tidak ada melaksanakan aktivitas dakwah? Faktanya Rasulullah SAW mendakwai Imperium Romawi, mendakwai Persia, padahal mereka notabene-nya adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada kita. Kelompok yang paling berat penyesalannya adalah orang-orang kafir. Tahu tidak? Kalau orang itu masuk ke dalam neraka, itu siksaan yang paling ringan di neraka. Bagaimana model siksaannya? Di dalam kitab Al-Jannah wan Nar dijelaskan bahwa siksaan yang paling ringan di dalam neraka itu adalah seperti seorang hamba yang dipakaikan sendal terompah dari api neraka yang membuat otaknya itu mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Dan mereka merasa seolah-olah itu adalah siksaan yang paling berat. Gitu. Makanya orang-orang kafir itu ketika dia dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi putus asa dia, sampai dia merayu malaikat Malik agar kemudian kalau bisa ya Malik, mintakan kami kepada Rabbmu agar dia wafatkan kami. Karena kalau orang sudah meninggal dunia masuk gerbang kehidupan akhirat, maka tidak ada lagi kematian di sana, kekal abadi selama-lama-lamanya. Para penghuni neraka itu mereka berupaya untuk mati, naik di atas tebing, jatuh, hidup lagi kembali, ambil pisau, tikam dadanya. Pokoknya tidak pernah ada kematian di situ. Dan Allah sifati bagaimana bentuk siksaan neraka itu. Walladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yang mendustakan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar. Kelak kami akan masukkan mereka itu ke dalam neraka. Nah, kalau sudah masuk di dalam neraka, diapakan? Kata Allah, kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kali ia masuk ke neraka itu dan kulitnya, dagingnya itu hangus, maka kami bentuk lagi daging dan kulit yang baru. Tidak pernah ada yang berhenti siksaan di dalam neraka itu. Nah, mereka menyesal sekali. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Dan demikianlah keadaan orang-orang kafir itu apabila kematian itu telah datang salah seorang di antara mereka, dia berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku hidup di dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, agar aku bisa berbuat amalan kebaikan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanyalah dalil, ucapan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka di dalam kubur ada barzakh, dinding-dinding yang tidak bisa ditebal sampai datangnya hari kebangkitan. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah kelompok yang paling ringan penyesalannya. Siapa yang paling ringan penyesalannya? Yakni mereka yang ketika ditimbang amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya di yaumil mizan, ternyata lebih berat amalan kebaikannya, maka dia terkategori sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Dan alangkah bahagianya golongan kanan itu, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbuka pintu gerbang surga, maka dia menyesal sekali. Kenapa dulu waktu dia hidup di dunia tidak terus menambah amal-amal solehnya, supaya nanti kelipatan-kelipatan pahala dan kebaikan yang Allah berikan balasannya nanti di akhirat. Menyesal dia. Gitu. Pernah dengar kisahnya
Sya'ban. Gitu ya. Sya'ban itu ketika detik-detik dia kemudian meninggal dunia, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Maka kemudian Rasul menyampaikan bahwa perkataan Sya'ban itu, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yani ketika Sya'ban ini sekarat, dia mengatakan kenapa rumahnya itu tidak lebih jauh lagi daripada Masjid Nabawi, supaya pahala kelipatannya itu berlipat ganda. Karena jarak rumahnya Sya'ban dengan Masjid Nabawi sekitar 3 jam perjalanan. Gitu. 3 jam perjalanan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan sesungguhnya ketika kematian itu datang, maka disingkapkan penglihatanmu. Disingkapkan penglihatannya Sya'ban, dia menyaksikan di mana Allah menampakkan balasannya Sya'ban. Setiap ia melangkahkan kakinya di masjid, ditampakkan ini balasannya Sya'ban. Dia menyesal sekali kenapa rumahnya itu tidak lebih jauh lagi daripada masjid, supaya kelipatan dan balasan yang Allah berikan berlipat ganda baginya. Menyesal ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, satu istana di surga itu, tahu tidak luasnya satu istana di surga? Di dalam kitab Rawdatul Talibin dijelaskan, surga itu, seseorang yang memperoleh satu istana di surga, itu panjangnya seperti Baghdad dengan Yaman, gitu ya. Baghdad dengan Irak itu sekitar 2000 km lebih, sama seperti dari Kendari ke Jakarta, gitu. Coba bayangkan, baru satu istana itu, gitu. Pembantu-pembantu di dalamnya ada 70.000 orang. Ada tidak hari ini pengusaha yang mendatangkan pembantu rumahnya 70.000 orang? Bisa bangkrut itu satu hari. Capek menggaji, gitu. Bayangkan itu, Masya Allah. Maka dari itu para sahabat mereka berlomba-lomba agar kemudian mereka itu tidak menjadi kelompok yang menyesal nanti di akhirat. Setiap ada kesempatan mereka untuk beramal, diajak berjihad, mereka berjihad. Diajak berdakwah, mereka berdakwah. Diajak dalam hal kebaikan, mereka langsung sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan melaksanakan perintah itu. Tidak ditunggu-tunggu, gitu. Tidak berpikir-pikir panjang. Kenapa? Karena ini demi menyangkut kehidupan kita di akhirat kelak yang selama-lama-lamanya.